Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian nonton video ini. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 2010 3133 141. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pemasaran global dan penelitian serta pengembangan tentang perbedaan antar negara. Ada 4 perbedaan utama antara sistem distribusi. Yang pertama itu ada konsentrasi retail, yang kedua ada panjang saluran, yang ketiga ada eksklusivitas saluran, dan yang terakhir ada kualitas saluran. Konsentrasi retail. Di beberapa negara, sistem retail sangat terkonsentrasi, tetapi terfragmentasi di negara lain. Dalam sistem retail terkonsentrasi, beberapa pengecer memasok sebagian besar pasar, sedangkan sistem retail terfragmentasi adalah sistem di mana ada banyak pengecer. Tidak ada satupun yang memiliki pangsa pasar yang besar. Banyak perbedaan konsentrasi yang berakar pada sejarah dan tradisi. Contohnya di Amerika Serikat, pentingnya mobil dan relatif mudanya banyak daerah perkotaan telah menghasilkan sistem retail yang berpusat pada toko-toko besar atau pusat perbelanjaan tempat orang dapat berkendara. Nah, hal ini telah memfasilitasi konsentrasi sistem. Sedangkan di Jepang, dengan kepadatan penduduk yang jauh lebih besar dan sejumlah besar pusat kota yang tumbuh sebelum mobil, memiliki sistem retail yang lebih terfragmentasi dengan banyak toko kecil yang melayani lingkungan lokal dan tempat orang sering berjalan kaki. Yang kedua ada panjang saluran. Panjang saluran mengacu pada perantara antara produsen atau produsen dengan konsumen. Jika produsen menjual langsung ke konsumen, salurannya sangat pendek. Jika produsen menjual melalui agen impor, grosir dan pengecer, maka itu adalah saluran yang panjang. Pilihan saluran pendek atau panjang sebagian besar merupakan keputusan strategis bagi perusahaan yang memproduksi. Namun, beberapa negara memiliki saluran distribusi yang lebih panjang daripada yang lain. Penentu yang paling penting dari panjang saluran adalah sejauh mana sistem retail terfragmentasi. Sistem retail yang terfragmentasi cenderung mendorong pertumbuhan pedagang grosir untuk melayani pengecer yang memperpanjang saluran. Selanjutnya ada eksklusivitas saluran. Saluran distribusi eksklusif adalah saluran yang sulit diakses oleh pihak luar. Misalnya, seringkali sulit bagi perusahaan baru untuk mendapatkan akses ke ruang rak di supermarket. Hal ini terjadi karena pengecer cenderung lebih memilih untuk membawa produk dari produsen bahan makanan yang sudah mapan dengan reputasi nasional daripada mempertaruhkan produk dari perusahaan yang tidak dikenal. Eksklusivitas sistem distribusi bervariasi antar negara. Sistem di Jepang seringkali dijadikan contoh sistem yang sangat eksklusif. Di Jepang, hubungan antara produsen, grosir, dan pengecer seringkali sudah berlangsung beberapa dekade. Banyak dari hubungan ini didasarkan pada pemahaman bahwa distributor tidak akan mengambil produk dari perusahaan pesaing. Sebagai imbalannya, distributor dijamin markup yang menarik oleh produsen. Nah, yang terakhir ada kualitas saluran. Kualitas saluran mengacu pada keahlian, kompetensi, dan keterampilan pengecer mapan di suatu negara dan kemampuan mereka untuk menjual dan mendukung produk bisnis internasional. Meskipun kualitas pengecer bagus di sebagian besar negara maju, di pasar negara berkembang dan negara kurang berkembang dari Rusia hingga Indonesia, kualitas saluran sangat bervariasi. Kurangnya saluran berkualitas tinggi dapat menghambat masuknya pasar, terutama dalam hal produk baru atau canggih yang memerlukan bantuan point of sales dan layanan purna jual dan dukungan yang signifikan. Ketika kualitas saluran buruk, bisnis internasional mungkin harus mencurahkan perhatian yang cukup besar untuk meningkatkan saluran. Misalnya dengan memberikan pendidikan dan dukungan ekstensif kepada pengecer yang ada.
dan dalam kasus ekstrim dengan membangun salurannya sendiri. Contohnya seperti Apple. Jadi, setelah merintis konsep toko retail Apple di Amerika Serikat, Apple membuka toko retail di beberapa negara seperti Inggris untuk memberikan pendidikan, layanan, dan dukungan point of sales untuk produk iPod dan komputer populernya. Apple percaya bahwa strategi ini akan membantunya untuk mendapatkan pangsa pasar di negara-negara ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pemasaran global dan penelitian serta pengembangan tentang perbedaan antar negara. Sekian video dari saya, sampai berjumpa dari waktu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.